Selamat pagi, siswa-siswi SMP dan SMK Gracia yang kami kasihi. Hari ini kita akan beribadah dengan segenap hati kita, karena kita tahu bahwa kalau kita ada saat ini, itu bukan karena kuat kita, bukan karena gagah, bukan karena pekerjaan, tetapi karena kasih karunia dan anugerah dari Allah. Ku ada sebab anugerahmu menjadi pujian kita yang pertama. Sebab anugerahmu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan sekali lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Betapa beruntungnya kami ya Tuhan, karena kami ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, tapi kami ditebus oleh darah yang mahal, darah anak domba yang tiada bercacat dan bercela. Karena itu Tuhan, biarlah kami merasa bahagia, biarlah kami merasa begitu bersyukur, karena kami memiliki Engkau, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang menjagai kami, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersuka sebab Engkau ada di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita akan naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia, kamu boleh ikut berdiri, kamu boleh ikut tepuk tangan karena kita bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
ajak adik kakak kamu, mama papa. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Bergandengan tangan ya, sekeluarga boleh diajak. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita selamanya. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada amin. Kita bersaudara walaupun kita terpisah jarak, terpisah tempat, tapi kita tetap bersaudara. Karena itu sebagai saudara seiman, mari kita bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam katakan sekali lagi, sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang
menjadi satu itu adalah kerinduan Tuhan. Itu ada dalam firman-Nya. Mari anak-anak, kamu boleh bersimpuh, kamu boleh berlutut ataupun duduk bersama orang-orang rumahmu. Kita akan naikkan pujian terakhir ini dengan segenap hati. Kita merendahkan diri, merendahkan hati kita. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita naikkan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, sambil terus datang ke hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri. Sudahkah di hadapan selama bulan-bulan terakhir kita di rumah saja ini, kita tiap hari datang ke hadapan Tuhan dan berseru, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus. Jadikan kami satu Tuhan, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu dengan lebih lembut. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Biarlah Tuhan ini menjadi kerinduan kami, sebab kami tahu Engkau yang telah persatukan kami di sekolah Gracia bukan suatu kebetulan Tuhan. Meskipun hari ini kami tidak berada bersama-sama di satu tempat, tapi kami tahu kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan pun Tuhan menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap puji-pujian. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang mempersatukan kami. Kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi warga Gracia yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Di ibadah pertama di tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya mengambil tema menjadi satu tubuh di dalam kasih Kristus.
untuk memperjelas bagaimana menjadi satu tubuh. Untuk menjadi lebih paham bagaimana dipersatukan, saling melengkapi menjadi satu tubuh, mari kita saksikan ilustrasi lewat drama berikut ini. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan, aku sapu pendek ajaib. Lantai sekotor apapun akan jadi bersih jika aku datang. Hahaha. Hah? Cuma segitu doang? Cuma bisa di bawah doang? Lihat nih aku, si sapu panjang. Aku bisa mencapai langit-langit. Ho 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 ho. Ya elah, gitu aja bangga. Kalian itu hanya memindahkan debu. Tidak sepertiku, lapel pemusnah debu. Lantai jadi kinclong cong cong. Lantai, langit-langit, memang bersih, tapi siapa yang mau duduk di meja dan kursi yang kotor? Nih aku, lap serbaguna yang dapat membuat meja dan kursi menjadi bersih. Lihat nih. Aku si kemoceng yang punya bulu-bulu indah dan cantik. Selain cantik, aku bisa membersihkan debu-debu yang tak terlihat dan terjangkau oleh kalian. Ada apa dengan kalian? Ada apa? Coba. Aku yang paling hebat. Siapa kamu? Aku si sapu pendek. Kamu paling hebat. Ya mungkin dia yang paling hebat. Aku kan lebih panjang dari dia. Kamu lebih hebat begitu? Aku lebih bersih. Kamu Coba-coba lah. Aku paling cantik. Oh begitu. Tapi kenapa sekarang jadi berantakan lagi ya? Lihat, gara-gara kalian merasa lebih berguna dari yang lain, gara-gara kalian merasa cuma bisa sendiri, tidak jadi itu kebersihan dan keindahan hilang. Coba perhatikan tubuh kalian. Ada mata? Ada telinga? Ada. Mulut? Tangan? Ada. Kaki? Ada. Bisa nggak kerja cuma sendiri? Gak bisa. Sekarang usir semua teman-temanmu. Bisa kamu kerja sendiri, sapu pendek, sapu panjang, lapel, lap serbaguna, dan kamu, hei si kemoceng cantik, bisa? Gak bisa sih. Di dalam Tuhan kita disatukan, saling melengkapi. Jadi harusnya semua saling menghargai, saling peduli karena saling membutuhkan dan dibutuhkan. Contoh yang benar adalah seperti tubuh ini. Ada yang menangis. Ayo, kita harus menyelesaikan masalah ini. Bagian tubuh mana yang akan pertama tahu yang menangis? Telinga. Ya, telinga cuma bisa mendengar. Gak bisa tahu yang nangisnya ada di mana. Gak bisa tahu yang nangisnya di mana. Kita harus cari siapa-siapa yang bisa mencari yang menangis. Mata. Nah, si mata sudah ada, telinga sudah ada. Bisa nolong nggak nih? Bisa. Aduh, nggak bisa ya. Harus ditanya kenapa nangisnya. Aduh, ini siapa nih? Ayo, harus siapa yang dipanggil? Bud. Ada apa? Nah, mau ketemu mama katanya. Gimana? Mulut, telinga sama mata bisa nggak bawa ke mama? Enggak. Aduh, nggak bisa dong. Kita harus panggil siapa? Kaki dan tangan. Ayo. Nah, mau ketemu siapa? Mama. Oke, coba digotong. Kaki bawa berjalan, tangan menggendong. Mulut, panggil dong. Mama. Akhirnya mama ada. Oke, sekarang
Telinga, kaki, dan tangan sudah bekerja sama. Selesai. Itulah tubuh Kristus. Sesudah menyaksikan drama yang cukup menarik tadi, saya yakin kalian menjadi lebih paham. Sebagaimana kitab Roma pasal 12 ayat yang keempat mengatakan, tubuh kita mempunyai banyak anggota. Demikian juga tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian dari tubuh itu karena tugas kita berlain-lainan. Kita merupakan kesatuan. Kita saling membutuhkan. Setiap kita merupakan anggota tubuh Kristus dan setiap kita saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena Kristus adalah kepala dan kita semua adalah tubuh, agar dalam mengerjakan segala hal di kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi kesatuan, bisa kompak, maka semua bagian tubuh harus bersatu, sehati, mengikuti apapun yang kepala perintahkan. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayat lain dalam Efesus 4 ayat 15 mengatakan, marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu, kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus di dalam semua sifatnya. Kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kristus adalah firman, karena sejak mulanya firman itu adalah Kristus sendiri. Maka dasar pemikiran dalam setiap kita, di dalam melakukan apapun juga di kehidupan sehari-hari kita, harus firman itu. Semua bagian tubuh wajib bergerak mengikuti firman Kristus. Semua bagian tubuh wajib bertindak, berperilaku, bersikap sesuai yang tertulis, yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Kristus. Jika itu dilakukan terus-menerus, maka pembelajaran di sekolah Gracia akan menjadi blue sesuai visinya. Be faithful, karena semua mengimani hanya firman Kristuslah yang menjadi landasan, yang menjadi kesukaan siang dan malam. Loving, semua menjadi mulai peduli, menjadi mengasihi, karena dasarnya adalah firman atau hukum kasih. Tidak ada satupun anggota yang malas melakukan tugasnya, mengandalkan orang lain. Tidak ada satupun anggota yang bekerja sendirian, tetapi semuanya menjadi saling mendorong dan saling memperhatikan. Karena jika firman Kristus menjadi landasan, aliran kasih Kristus akan mengalir di tubuh Kristus itu sendiri. Unik, sudah pasti. Bukankah Kristus adalah Sang Kreator teragung? Bukankah alam semesta ini diciptakan oleh Dia, Sang Kreator agung? Jika kita melihat awan setiap hari, kita akan lihat awan itu berubah bentuk tiap hari. Siapa yang bersabda? Siapa yang memberi perintah untuk awan bergerak? Hanya Kristus. Dia adalah sumber segala kreativitas, sumber segala inovasi. Dia baru setiap pagi, Dia baru setiap hari. Jika Kristus menjadi kepala, pasti tubuh-tubuh Kristusnya akan menjadi orang-orang kreatif dan orang-orang inovatif. Efesus 4 ayat yang ke-16 mengatakan, di bawah pimpinannya yaitu Kristus, semua anggota tubuh itu tersusun rapi, saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing.
Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi kuat melalui kasih. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, dialah yang mengatur supaya semua anggota disusun dan disatukan dengan sempurna, supaya kita seperti tubuh yang bisa bergerak dan bertumbuh karena ada sendi-sendi dan ada anggota-anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur, kita menjadi seperti tubuh yang sehat karena saling menguatkan dan saling mengasihi. Jika tubuh itu sehat, tentu akan terasa nyaman. Jika semuanya berjalan baik, jika semua unsur berjalan harmonis, maka apapun juga yang kita lakukan, kegiatan apapun, termasuk pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas virtual, akan enjoyable alias menyenangkan. Nah, kalau senang pasti sehat dan kuat menghadapi COVID, akan jadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Si COVID-19 tidak akan berdaya. Karena Amsal pun mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau semangat yang patah sih mengeringkan tulang. Karena itu, hati yang gembira, yang senang karena mengikuti aliran kasih dari Kristus Sang Kepala, akan menjadi obat yang manjur untuk keberhasilan. Berhasil dalam mengalahkan kesakitan, penderitaan, terutama dalam mengalahkan dosa, sehingga menjadi siswa berprestasi dan berhasil. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah meskipun kami di rumah masing-masing. Engkau yang telah mempersatukan kami Tuhan sebagai keluarga besar Gracia. Kau persatukan kami sebagai keluarga kerajaan Allah. Biarlah kami belajar untuk saling mengasihi. Biarlah kami belajar untuk saling Tuhan mengenal satu sama lain. Sebab memang kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biar setiap pujian, setiap kebenaran firman, itu yang akan kami ingat untuk sepanjang tahun ini, bahwa meskipun kami berjauhan, Tuhan mempersatukan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.